warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan praktikum teknik digital judul 2 yaitu flip-flop. Kami dari kelompok 1D dan kelompok kecil yaitu kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya Muhammad Abdul Ghani Muktikasano, NPM 2515061 072. Saya Muhammad Lutfi, NPM saya 2515061 124. Saya Royce Abdul Aziz dengan NPM 2515061 106. Saya Safira Permata Putri dengan NPM 2555061 069. Saya Rafias Kalafis dengan NPM 25150061083. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang menyimpan satu bit data. Outputnya tidak hanya bergantung pada input saat itu, tapi juga pada keadaan sebelumnya, karena memiliki elemen memori dan perubahan state. Biasanya terjadi saat menerima sinyal clock. Dengan adanya flip-flop, rangkaian yang awalnya hanya berinteraksi langsung terhadap perubahan input dapat mempertahankan informasi, bekerja sinkron dengan cepat, dan menghasilkan sistem yang melakukan fungsi seperti pencacahan, penyimpanan data, dan kontrol urutan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasional dan sekuensial. Di kombinasi itu ada 3 gerbang. Yang pertama ada gerbang N, gerbang NOT, dan gerbang OR. Selanjutnya ada gerbang sekuensial, itu ada flip-flop SR, yaitu dari set dan reset. Habis itu ada flip-flop D, itu inputannya cuma D dan memiliki gerbang NOT. Habis itu ada flip-flop T, dan terakhir ada flip-flop JK. JK itu inputannya J dan K. Oke, jadi selanjutnya itu ada clock. Clock adalah sinyal detak periodik dalam rangkaian digital yang digunakan untuk mengatur waktu perubahan keadaan pada rangkaian sekuensial, seperti flip-flop dan register. Sinyal ini memastikan semua bagian sistem bekerja sinkron dan hanya berubah pada momen tertentu, misalnya saat rising edge atau falling edge. Selanjutnya ada rising dan falling. Jadi rising edge itu adalah titik perubahan sinyal dari level rendah yaitu 0 ke level tinggi yaitu 1, dan sering digunakan sebagai momen pemicu perubahan state pada rangkaian sekuensial. Selanjutnya ada falling edge, yaitu titik perubahan sinyal dari level tinggi yaitu 1 ke level rendah yaitu 0, yang juga dapat digunakan sebagai pemicu tergantung jenis rangkaiannya. Itu kan J. Ada SR flip-flop. SR flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang memiliki input set dan reset serta hanya mengubah output ketika menerima sinyal clock. Rangkaian ini dapat mengubah satu bit data, di mana kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 0 akan menyet output menjadi 1. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1 mereset output menjadi 0, sedangkan S sama dengan 0 dan R sama dengan 0 mempertahankan keadaan sebelumnya. Kombinasi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 dianggap tidak valid karena menghasilkan kondisi yang tidak terdefinisi atau forbidden. Selanjutnya ada D flip-flop. D flip-flop ini adalah rangkaian logika sekuensial yang menyimpan satu bit data melalui satu input utama bernama data D, dan hanya memperbarui output saat menerima sinyal clock. Pada setiap momen pemicu, nilai pada input D akan langsung ditransfer ke output Q, sehingga menghilangkan kondisi tidak valid seperti pada SR flip-flop. Ketika clock tidak aktif, output tetap mempertahankan keadaan sebelumnya, sehingga D flip-flop sering digunakan sebagai elemen penyimpan data yang stabil dalam register dan sistem sinkron. Lalu yang terakhir, itu ada flip-flop JK. Untuk teman-teman yang belum tahu, flip-flop JK ini singkatan dari Jack and Kilby. JK flip-flop ini adalah rangkaian logika sekuensial yang memiliki 2 input utama, yaitu J dan K, dan memperbarui output hanya saat menerima sinyal clock. Ketika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, output akan diset menjadi 1, sedangkan J sama dengan 0 dan K sama dengan 1 akan mereset output menjadi 0. Jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, output mempertahankan keadaan sebelumnya, dan saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, output akan berpindah atau toggle. Toggle ini, untuk teman-teman yang belum tahu, toggle ini adalah fungsi dari flip-flop JK
yang dimana ketika nanti outputannya akan keluar forbidden atau sama, karena flip-flop itu pada dasarnya harus komplementer, dimana keluarannya itu nggak boleh sama. Flip-flop JK ini punya fungsi toggle yang akan merubah keadaan forbidden itu menjadi kondisi yang valid. JK flip-flop ini akhirnya karena punya toggle, JK flip-flop tidak memiliki keadaan terlarang dan sering digunakan pada rangkaian counter. Contoh IC yang umum digunakan pada JK flip-flop ini itu adalah 74LS76 atau kita sering bacanya itu IC 7476 dual JK flip-flop, atau 74LS73 yang dimana kita bacanya IC 7473 dual JK flip-flop dengan clear. Nah, lalu ada alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktik pada judul 2 ini. Itu yang pertama-tama kita butuh breadboard, lalu power supply, lalu LED, lalu switch, lalu kabel jumper, lalu IC 7404 itu IC NOT, dan IC 7432 itu IC N. Lalu kita butuh juga IC 7473 itu JK flip-flop, dan IC 7476 itu JK flip-flop yang ada clearnya. Nah, itu aja penjelasan singkat dari kami. Terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan dan memperhatikan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Ghani Mukti Kasano, NPM 251506172. Di sini saya ingin mendubbing hasil dari tag video di judul 2. Oke, langsung saja. Di sini kami sedang memasukkan bagian VCC dan DND itu sendiri. Setelah itu disusul dengan resistor. Resistor itu pull down karena diarahkan ke ground. Oke, setelah itu di sini masukkan kabel tembaga yang sudah disediakan untuk bagian VCC dan ground yang dialirkan ke horizontal dan vertikal. Oke, setelah itu di sini saudari Sapitri memasukkan kabel jumper yang dari switch ke VCC. Setelah memasukkan kabel jumper dan yang ke arah VCC, di sini memasukkan lampu LED. Setelah masuk lampu LED, begitu juga disertai oleh resistornya sendiri. Resistornya ini diarahkan ke anoda, dan kabel jumpernya dari katoda diarahkan ke ground. Oke, dan di sini kami sudah memasukkan untuk VCC dan ground yang ada di tengah-tengah pin di IC 7473. Oke. Setelah itu di sini kami memasukkan bagian inputannya. Bagian inputannya ini kami sudah memasukkan clock di bagian pin pertama. Setelah itu di sini sudah masukkan J juga, dan K disusul dengan K. Sekarang di sini kami memasukkan kembali kabel jumper yang dari VCC dan ground. Setelah itu, sudah
mengalirkan dari VCC ke ground. Di sini kami masukkan juga bagian outputnya yang dari pin Q dan Q auxin. Q dimasukkan ke LED 1 dan Q auxin dimasukkan ke LED 2. Oke, setelah itu kita tes. Untuk percobaan ini kami di sini mempertanyakan kenapa lampunya hanya menyala satu. Ternyata memang benar LED-nya ada yang rusak. Setelah diganti LED-nya tetap salah. Ternyata memang bagian IC-nya itu bukan IC 7473, melainkan IC 7476 yang berbeda sekali. IC 7473 memiliki 14 pin dan IC 7476 ini memiliki 16 pin. Oke, di sini kita merombak total inputannya dengan mengikuti panduan datasheet. Oke, di sini sedang diamati lagi kesalahannya dan sudah dicoba-coba. Nah, setelah di skip ke bagian Oke, di sini kita skip di bagian percobaan karena di sini udah dibenerin ke IC 7476 yang tadinya kita kira ada 14 pin, tahunya ada 16 pin. Oke, di sini setelah kita coba sama-sama, ternyata ada arus yang memang dia ini tidak pas, jadi lampu ini tidak berpindah gitu. Jadi tuh ada lampu yang memang seharusnya dia berpindah tapi tiba-tiba redup. Mungkin arus listriknya yang kurang atau dari IC-nya sendiri yang lemah, kata kakaknya juga, kata Kak Paundra, ini kemungkinan dari IC-nya juga yang bermasalah. Jadi untuk di JK ini, di kombinasi di flip-flop JK yang kami coba ini ada sedikit bermasalah, tetapi untuk inputan ada beberapa yang benar. Itu dia melakukan toggle tetapi tidak tapi ada beberapa inputan yang sesuai truth table kebenarannya dia tidak sama. Ternyata memang itu arusnya tidak memenuhi gitu. Oke, setelah itu kata Kak Paundra di sini kita harus menjelaskan kembali melalui Tinkercad yang di situ menggunakan IC 7473. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Askalafis dari kelompok 2. Jadi di sini saya bakal menjelaskan percobaan keempat, yaitu JK flip-flop pada Tinkercad. Sebelumnya, saya dan kelompok saya sudah membuat rangkaiannya pada saat tag video kemarin. Nah, ada sedikit perbedaan ketika membuat rangkaiannya saat tag video dengan Tinkercad, di mana pada Tinkercad ini saya menggunakan IC 7473, sementara saat saya tag video kemarin menggunakan IC 7476. Nah, di sini saya bakal menjelaskan JK flip-flop yang menggunakan IC 7473. Jadi di sini inputan saya yang pertama yang kabel berwarna kuning ini dia menyambung ke inputan J, dia nyambung ke J1 kabel berwarna kuning ini. Lalu inputan kedua ini dia inputan K.
dia nyambung ke K yang pertama, K1. Lalu selanjutnya di sini ada clock, switch yang keempat ini. Dia clock ini nyambung ke gerbang clock yang satu ini. Lalu di sini output 1 atau key-nya dia langsung nyambung ke LED yang pertama, lalu yang key action-nya dia nyambung ke LED yang kedua. Oke, segitu saja. Saya bakal langsung melakukan percobaannya. Oke, step yang pertama ini kalau saya masukkan J nya 1 dan K nya 0, maka dia harusnya akan mengeluarkan output 1 0. Nah, ya benar. Lalu jika 0 0 maka akan mengeluarkan output 1 0. Oke, benar. Jika 1 1 maka outputnya 0 1. Benar. Jika 0 0 outputnya 0 1 tetap. Oke, 1 1 maka outputnya akan 1 0. Benar. 1 0 maka outputnya akan 1 0 juga. Oke, benar. 0 1 maka outputnya bakalan 0 1 juga. Oke, benar. Lalu yang terakhir 1 0. 1 0 ini harusnya dia mengeluarkan output 1 0 juga. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah percobaan pada rangkaian flip-flop D di breadboard ya. Jadi di sini kami udah mulai memasangkan komponen-komponen rangkaiannya ke breadboard ya. Oke, di sini sedang memasang kabel VCC jumper ya buat VCC. Kemudian kita pasang lagi di sini jumper yang menghubungkan bagian-bagian yang ada di breadboard. Terus bisa kita lihat di situ ada resistor pull down ya, kita pasang di atas switch yang berguna untuk menahan arus dari kabel jumper inputan nanti. Oh ya, di sini kita menggunakan 2 IC ya. Oke, lanjut. Di sini kita masih melakukan pemasangan kabel jumper awal. Seperti yang kita lihat di situ kita menghubungkan kabel VCC dan ground. Kemudian menghubungkan kabel dari VCC ke slot yang ada pada switch gitu. Jadi biar switchnya dapat arus. Oke, di sini kita lanjut untuk melakukan pemasangan resistor ya. Kemudian melakukan beberapa penyesuaian dan kemudian melakukan pemasangan LED itu. Di sini kita menggunakan 2 LED yang berarti inputannya ada 2. Oke, kemudian di sini kita memasang kabel jumper lagi yang bakal menghubungkan LED-nya ya.
Kemudian di situ ada resistor tuh. Oke, jadi di sini kita masih melakukan beberapa penyesuaian ya. Karena mungkin masih ada hal-hal yang agak rancu. Oke, di sini terlihat kembali memasang kabel jumper nih. Oke, kabel jumper dipasang di bagian LED-nya ya. Kemudian disambungkan agar si LED dapat menerima arusnya nantinya. Oke, LED sudah terpasang ya. Rangkaian LED-nya udah terpasang lengkap. Kemudian di sini kita baru akan menghubungkan antara VCC dan ground ya, yang ada pada IC. Jadi kan di IC itu ada pin-pinnya, dan dalam sebuah IC pasti ada pin, dimana pin itu tuh pin VCC dan ground atau GND, dan itu tuh harus dihubungkan ya sesuai dengan VCC dan GND dan yang ada di breadboard. Jadi situ terlihat tuh kabel hijau dan kuning yang pendek itu adalah kabel-kabel atau pin-pin dari VCC dan GND, dan itu bersifat wajib harus kita sambungin. Oke, lanjut di sini. Oke, di sini kita melakukan pemasangan input ya. Input dan input. Kabel-kabel input yang dari switch itu kita akan pasangkan ke IC-nya. Oh ya, di sini juga kita menggunakan sebuah clock ya. Jadi itu fungsinya buat mengatur atau mengatur transisi. Oke, di sini kita masih melakukan beberapa penyesuaian nih di kabel jumper yang kita hubungkan ke IC. Oke, jadi di sini kan kita udah melihat nih kalau kabel-kabel itu kayak kelihatan saling dihubungkan satu sama lain ya, karena pada dasarnya emang flip-flop itu cara kerjanya seperti itu. Jadi emang flip-flop itu cara kerjanya emang bisa dibilang terkait satu sama lain. Jadi output A bisa untuk inputan B dan sebaliknya. Jadi yang pada biasanya kita dari misal input A langsung bisa ke output. Ini di flip-flop kita harus membutuhkan input B agar input A dapat menghasilkan sebuah output. Oke, jadi di sini kita sudah mulai untuk menghubungkan output ya. Kita udah mencapai tahap dimana kita akan mengoutputkan hasil dari rangkaian yang udah kita buat ini. Jadi terlihat di situ tuh kabelnya mau dicolokin. Namun sepertinya di sini sebelum kita menampilkan outputnya ya, kita harus melakukan beberapa penyesuaian dulu di sini. Oke, nah di sini kita udah menghubungkan dua kabel jumper yang akan berfungsi sebagai output ya. Oke. Sini kita
kita juga sedang berusaha ya tadi ya untuk merapikan kabel-kabel. Oke, kemudian di sini kita sudah menyambungkan power supply ya ke breadboardnya untuk mengetahui apakah rangkaian ini berhasil atau tidak. Jadi itu kita sambungin kabel VCC dan ground yang dari power supply. Kita hubungkan ke breadboardnya. Oke, sebelumnya kita rapikan dulu ini kabel-kabel ini karena memang agak belibet ya kabel. Oke, ini kita hubungkan ini dari power supply-nya. Oke, di sini terlihat ya. Jadi kabel dari power supply udah kita hubungkan. Oke, jadi tadi kabel udah kita hubungkan dan di sini kita udah mulai memasukkan sebuah inputan untuk mencoba rangkaiannya. Namun sepertinya di sini ada beberapa kesalahan ya. Jadi yang dimana outputnya itu tidak sesuai dengan input yang kita masukkan gitu. Oke, jadi di sini masih ada kesalahan ya ternyata ya di breadboardnya ini, dan bisa diakui bahwa kabel-kabel itu lumayan cukup rumit ya, apalagi di bagian IC yang kedua itu di situ kabelnya saling tumpang tindih satu sama lain, dan itu hal yang bikin proses pencarian kesalahan ini atau problem solve kali ini tuh agak menguras tenaga sedikit ya. Oke, jadi di sini kita masih mencoba-coba nih untuk menemukan di mana sih letak sumber masalahnya. Oke, jadi di sini udah mulai ketemu masalahnya nih. Jadi yang tadinya forbidden gitu ya. Jadi permasalahannya hanya kabel jumpernya aja tuh yang kurang nyolok gitu. Oke, di sini kita masih melakukan penyesuaian nih. Kemudian kita mencoba memasukkan sebuah inputan nih, yaitu 10 ya, dan outputnya jadi 10 tuh. Kemudian kita memainkan clocknya. Oke, jadi output yang ditampilkan tadi udah berhasil sih. Oke, kemudian di sini kita melakukan percobaan lagi untuk mengetes apakah outputnya berhasil. Jadi kita dibantu dengan software Proteus ya agar lebih akurat. Jadi di sini ya kita akan menginputkan beberapa inputan. Oke, di sini. Oke, di sini kita memasukkan input 0 ya, dan output yang ditampilkan tuh 01. Kemudian 10 ya. Kita memasukkan inputan 10 yang dimana outputnya itu sudah sesuai dengan tabel kebenaran, yaitu 10. Jadi ketika kita menginputkan 0 tuh output yang ditampilkan tuh harus 01 ya untuk kondisi yang benar ya. Kemudian ketika kita menginputkan satu aja, karena dia itu hanya satu inputan, yang ditampilkan di output hanya 10 ya. Berarti yang dimana LED 1 menyala dan LED kedua itu mati. Oke, jadi di sini bisa dibilang percobaan pada rangkaian kali ini tuh sukses atau berhasil ya. Jadi meskipun sempat ada beberapa kesalahan tadi, tapi ternyata itu mungkin hanya kesalahan-kesalahan kecil ya, seperti mungkin kabel yang kurang
nancap dan ataupun masalah dari komponen itu tersendiri. Oke, jadi di sini rangkaian ini sudah berhasil. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roysli Abdul Aziz dengan NPM 2515061106. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop yang telah kami buat kemarin di praktikum. Pada kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang D flip-flop. Untuk yang kemarin itu udah bener dan berhasil, tapi untuk lebih jelasnya lagi saya akan jelasin di Tinkercad agar kabel jumpernya jelas arahnya kemana. Jadi saya bakal ngejelasin inputan dan outputnya sampai masuk ke LED-nya. Oke. Yang pertama itu kita di sini punya ini inputannya. Ini inputannya dan ini clocknya. Kalau kita lihat dari rangkaian, inputan ini langsung masuk ke gerbang N yang pertama. Itu saya jelaskan dulu. Ini langsung kita pakai gerbang NAND karena di sini NOT dan N dan NOT. Jadi langsung kita gunakan gerbang NAND yang di sini juga. Jadi NOT-nya itu cuma satu. Yang bagian sini itu. Oke. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu yang inputan 1 ke gerbang NAND-nya yang ini. Lalu kita masukin juga ke gerbang yang NOT yang ini. Ini kabel jumpernya. Lalu yang kedua itu kita masukin dari NOT-nya itu yang ini. Dan inputan dari clocknya masuk ke gerbang 1N dan 2N-nya, 1 NAND dan 2 NAND-nya. Jadi itu clocknya yang ini sama yang ini. Oke. Lalu selanjutnya itu gerbang NAND yang atas itu dari inputnya itu berasal dari NOT ini, yang NAND yang ini kalau kita gabungin sama output dari NAND yang bawahnya. Begitu juga NAND bawahnya itu masuk dari NAND yang ini langsung dan inputan keduanya itu masuknya dari output yang NAND atas. Begitu. Untuk kabel jumpernya itu yang ini. Yang ini, yang ini dan yang ini. Untuk kabel jumper yang ini itu langsung menuju ke LED. Ini gerbang yang NAND yang atas dan ini gerbang NAND yang bawah yang langsung menuju ke LED kedua. Yang ini key dan yang ini key bar. Oke. Karena rangkaian D flip-flop itu lumayan sederhana, jadi mungkin itu saja penjelasannya. Langsung saja kita start simulation. Langsung saja kita run. Jadi di sini input dan outputnya itu ada clock 1 dan D0. Itu artinya clocknya 1 dan inputannya itu 0. Itu akan mengeluarkan outputnya key itu 0 dan key bar itu 1. Lalu yang bawah itu clocknya 1, D-nya 1, D-nya ini inputannya akan mengeluarkan output key-nya 1 dan key bar-nya 0. Intinya untuk rangkaian D flip-flop apapun yang masuk di inputan itu juga outputnya. Jadi semisal kita masukkan D itu 0, maka key itu 0 dan key bar itu sebaliknya. Begitu juga yang 1. Jika kita masukkan input 1 dan outputnya itu akan keluar 1 juga dan key bar-nya itu 0. Begitu, sekian saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.